Chapter 961. Klan Han seharusnya punya alasan di balik tindakan mereka. Bagaimanapun, pertandingan ini menyangkut sisa hidup Han Yue. Percakapan pribadi di sekitar arena tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan muncul. Banyak tatapan kaget berulang kali menyapu tubuhnya. Alis Hong Li dirajut sedikit saat dia melihat Xiao Yan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong. Dengan pemahamannya tentang klan Han, pihak lain pasti tidak akan secara acak menemukan seseorang untuk mati demi mereka dalam situasi seperti ini. Namun, jika bukan itu masalahnya, bisakah pemuda ini benar-benar bersaing dengan Hong Chen? Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li. Orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan dunia luar. Tangannya tersembunyi di bawah lengan bajunya sementara tubuhnya bersandar di sandaran kursi. Ada lencana berwarna hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiao Yan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan, "Anak kecil ini juga sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu. Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya?" Hong Li menjadi sedikit keras saat mendengar ini. Dengan bisa membuat orang tua ini mengevaluasinya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini benar-benar bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Sebagian besar teknik do kelas atas dari paviliun petir angin saya telah dipelajari oleh Hong Cheng. Selain itu, metode Qi yang dia latih juga merupakan metode Qi teratas dari paviliun petir angin saya. Lupakan tentang level yang sama. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan ahli di puncak kelas Do Huang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di Central Plains. Namun, orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei. Orang tua itu sekali lagi perlahan menutup matanya saat mengucapkan kata-kata ini. Hati Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan cara ini. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Qi setelah dikalahkan. Mata Hong Che dengan malas menyapu Xiao Yan di arena batu besar. Dia berkata, "Sebutkan namamu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata arogan orang ini dan dengan lembut tertawa, seorang individu tanpa nama, Xiao Yan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen. "Jangan basa-basi kepada ayahmu ini. Saya akan memberi Anda waktu 10 napas untuk memutuskan apakah Anda ingin tersesat sendirian atau agar saya mengubah Anda menjadi orang lumpuh dan membuang Anda." Wajah Hong Chen menjadi dingin saat dia berteriak. "Tidak perlu 10 napas. Ayo bertarung saja." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sama sekali tidak berbahaya. Hong Chen ini memang sombong seperti yang digambarkan orang-orang di sekitar. Mata Hong Chen berubah suram. Dia menatap Xiao Yan dengan sinis dan berkata, "Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Akhirnya, mereka berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. Lightning Do-Qi ya, Xiao Yan melihat ke Do-Qi berwarna perak yang menutupi Hong Chen. Ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke segala arah. Jelas, orang ini mempraktikkan metode Qi afinitas petir yang dikenal karena kekuatan ofensifnya yang kuat. "Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu." Hong Chen mencibir dan tiba-tiba menginjak. Sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiao Yan. Dari tanah, bergerak seperti ular. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit saat dia melihat cahaya petir yang meluas dengan cara seperti ular. Dia mengangkat matanya sedikit dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Do-Qi hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir. Suara teredam tiba-tiba muncul dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar setinggi setengah kaki.
Serang saja, Tuan Muda Hong Chen, jangan mengambil trik-trik kecil, Xiao Yan tertawa kecil sambil berbicara. Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dari Tuan Muda ini. Kalau begitu, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkan saya menggunakan semua kekuatan saya. Mata Hong Chen menjadi dingin. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata dengan cara seperti hantu. Tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin, cici, saat itu dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Kekuatan petir liar dan kekerasan yang datang ke arah Xiao Yan menyebabkan kelopak matanya terangkat. Kakinya secara acak bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang tertutup cahaya petir terbang melewati telinganya. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiao Yan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh. Mereka dengan kasar merobek bahu Xiao Yan. Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Orang bisa melihat bahwa dua jari Xiao Yan yang ditutupi oleh doki yang padat menusuk telapak tangan cakar seperti belati, benar-benar menghentikan kekuatan di atasnya. Kamu punya keahlian. Terkejut juga muncul di wajah Hong Chen saat serangannya dihentikan. Tiba-tiba dia berteriak dengan dingin, coba cakar petir angin dari paviliun petir angin. Teriakan itu baru saja terdengar saat kilat menyambar di cakar tangannya. Beberapa kilatan petir bengkok dengan cara yang aneh sebelum menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Hong Chen berteriak dengan marah saat cakar tangan terbentuk. Energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiao Yan mundur. Cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam saat itu dengan cepat meretas. Peretasan ini merobek udara. Bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiao Yan juga merasa agak terkejut di dalam hatinya saat merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, doki hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Bang! Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam ini muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. Kedua cakar itu tiba-tiba menari dan banyak gambar muncul dengan cara yang mempesona. Angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Suara siulan muncul dan berulang kali bergema di atas arena. Ekspresi Xiao Yan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam oleh Hong Chen ini. Tangannya meringkuk dan langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiao Yan terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerang itu. Oleh karena itu, setiap kali angin cakar, yang berisi niat membunuh, menuju, itu akan dikirim kembali dengan keras oleh Xiao Yan dengan pukulan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan di depan mereka. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang menonton panggung berseru dengan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan tetap tak terkalahkan setelah banyak bertukar pikiran dengan Hong Chen. Angin bunuh petir. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen. Setelah serangannya diblokir berkali-kali, meremehkan di dalam hatinya juga sedikit berkurang. Cakarnya segera berubah saat dia menjerit keras. Raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba terhenti pada saat ini sebelum dengan cepat menyusut kembali. Dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir yang lebat anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir yang samar. Itu membawa momentum seperti kilat saat itu dengan keras meraih hati Xiao Yan. Dari tampilan momentum ini, sepertinya hati Xiao Yan akan digali jika dia dipukul. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mundur selangkah. Rasa dingin yang keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Doki yang sangat kuat melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan Do Huang bintang 7 miliknya.
Ekspresi tak terhitung orang yang hadir berubah saat merasakan doki yang kuat, yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Seruan bergema seperti gelombang. Do Huang, kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Han Yue dari klan Han Kan. Pantas. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat doki melonjak. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Ledakan oktan. Kekuatan tinju tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen di tengah banyak mata yang terkejut. Bang! Suara tabrakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat sementara garis retakan menyebar. Kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang jelas sepanjang lebih dari selusin meter. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas dan mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menjauh setelah berlama-lama di Hong Chen sejenak. Semuanya berhenti pada pemuda yang baru saja mundur 2 langkah. Kejutan di mata mereka semakin padat. Orang ini benar-benar berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebat orang ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya dengan cara seperti kilat. Jari itu dijentikkan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan mampu menyakitiku. Hong Chen, yang telah menstabilkan tubuhnya, saat ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiao Yan dengan tatapan suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga bintang 7 Do Huang. Anda telah bersembunyi cukup dalam. Pantas saja klan Han mencarimu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya, tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika Anda ingin mengalahkan saya. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen saat suaranya terdengar. Segera, suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Baut petir seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya, membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaring petir, aura Hong Chen juga dengan cepat melonjak. Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, saya akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia paviliun petir angin hari ini. Dewa petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, itu meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen, yang ada di dalamnya, tampak seperti dewa petir. Auranya menakutkan. Ekspresi semua orang di klan Han berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan dewa petir turun. Han Sui dan Han Yue juga bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran dari mata pihak lain. Namun, saat tatapan mereka menatap Xiao Yan, mereka hanya melihatnya dengan ketenangan yang biasa. Emosinya tidak bergoyang bahkan sedikit pun karena transformasi Hong Chen. Chapter 962. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular perak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi dengan aura yang mengancam. Auranya membubung tinggi. Setelah melanjutkan beberapa saat, akhirnya berhenti secara perlahan. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu logam hitam gelap muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta karun dari paviliun petir angin. Itu dinamai Mighty Lightning Hammer. Tubuhnya telah dibuat dengan menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, doki orang itu akan mengalami efek penguatan.
Menambahkan bahwa batu petir itu secara alami berat, itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang Mighty Lightning Hammer. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi, Hong Chen merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan mata dingin dan padat. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Do Huang Bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiao Yan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Chen jelas merupakan metode Qi kelas D. Jika tidak, dia tidak akan mengambil lebih dari selusin langkah setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Do, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan seseorang dari level yang sama, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini. Jika itu adalah orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan kesulitan bertarung dengan Hong Chen kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truf khusus. Sayangnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam orang-orang dari generasi yang sama ini. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin menjadi masalah yang sulit bagi sebagian orang. Namun, itu adalah hal yang sangat umum bagi Xiao Yan, yang pernah mengubah hantu setan tanah tua itu, yang memiliki kekuatan tak terduga, menjadi keadaan lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung lintas level, tapi dia tidak bisa bertarung lintas kelas. Pertarungan lintas level dan pertarungan antar kelas mungkin hanya memiliki perbedaan satu kata, tetapi keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Peningkatan kekuatan Han Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mengklik lidah mereka. Paviliun petir angin ini memang layak menjadi faksi yang bisa diperingkat di Central Plains. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga beralih ke Xiao Yan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan mampu memaksa Han Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Tampaknya pemenang pertarungan antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit diprediksi. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiao Yan belum pernah terdengar di wilayah utara Central Plains maupun di seluruh Central Plains? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan Dewa Petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiao Yan sangat asing. Central Plains sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan Dewa Petir turun, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Bagaimanapun, dengan kondisinya saat ini, metode Qi afinitas kilatnya dan palu petir yang perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara, pikiran dengan cara yang samar. Hong Li mengangguk setelah mendengar ini.
Anak kecil ini memang luar biasa karena bisa memaksa Hong Chen menggunakan teknik rahasia. Namun, itu saja. Xiao Yan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan tubuhnya yang lebar tampak seperti perisai hitam gelap. Perasaan beratnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mighty Lightning Hammer milik Hong Chen. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiao Yan menggambar penguasa yang berat sebagai senjata. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan Dewa Petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun, jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas di hadapan Mighty Lightning Hammer yang menari. Bocah, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan paviliun petir angin Wind Lightning Hammer. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota paviliun petir angin di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiao Yan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Dentang. Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk turunnya Dewa Petir. Pada saat itu, tubuhku akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiao Yan. Pausan Shattering Lightning Hammer. Ci. Kilatan petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari Mighty Lightning Hammer. Melihat dari kejauhan, Hong Chen tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan, dengan keras menyerang kepala Xiao Yan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiao Yan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Bang! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil.
Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Pausan Shattering Lightning Hammer, hancurkan. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Ledakan. Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari paviliun petir angin saya. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus menjadi sombong, hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan. Tertegun, ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiao Yan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Mighty Lightning Hammer di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. 3 perubahan misterius api langit, Glazed Cheng. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, sepertinya hal-hal akan sedikit merugikan bagi Hong Chen. Chapter 963. Hanya ketika nyala hijau giok terakhir menyusut ke dalam tubuh Xiao Yan, aura melonjak akhirnya berhenti perlahan. Bahkan tidak sedikit pun doki merembes dari permukaan tubuh Xiao Yan. Namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiao Yan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun. Jika Hong Chen saat ini berada di level bintang 9 Do Huang, Xiao Yan harus benar-benar berada di puncak kelas Do Huang. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Do Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir turun dari paviliun petir angin tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Suer benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Han Qi memandang Xiao Yan, yang auranya agak mirip dengannya, dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat dia di akademi dalam saat itu,
dia berani campur tangan dalam pertempuran antara Do Huang saat dia masih menjadi dadoshi biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Xiao Yan. Han Yue tersenyum manis saat dia menjelaskan. Dia juga bersuka cita saat melihat Xiao Yan berada di atas angin. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahannya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Han Sue di sampingnya juga tertawa pelan saat mendengar apa yang dikatakan Han Qi. Matanya yang cantik menatap pemuda berpakaian linen di arena. Pakaian yang biasanya terlihat sangat biasa itu memberinya perasaan kekuatan yang istimewa namun biasa saat dikenakan olehnya. Itu seperti pedang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam sarung biasa, memancarkan aura pedang tajam yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Pemuda yang saat ini berada di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi paling mempesona di panggung batu langit. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia telah mencapai puncak kelas Do Huang. Selama sekejap ini, dia sepertinya secara samar-samar merasakan lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada. Namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya. Bahkan tidak perlu mendiskusikan untuk menerobosnya. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas Dozong? Xiao Yan berpikir dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Setelah percobaan singkat, dia samar-samar menyadari bahwa doki yang dibutuhkan untuk terobosan ke kelas Dozong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang, masih ada jarak yang sangat jauh ke tahap itu. Langkah kecil ini adalah sesuatu yang banyak ahli tidak dapat lompati selama hidup mereka. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika saya memiliki 2 perubahan terakhir dari 3 perubahan misterius api langit saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, apakah saya bisa menerobos penghalang itu? Mata Xiao Yan berkedip-kedip sementara hatinya terasa sedikit mendidih. Metode ini mungkin benar-benar berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penggaris beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen juga sedikit berubah saat Xiao Yan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya bergetar. Ci, seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun, tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penggaris melewati gambar tersebut. Gerakan 3000 petir ya. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser lebih dari selusin langkah dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Dentang. Palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penggaris berat itu tertusuk. Palu bertabrakan hebat dengan penggaris. Dengan segera, seseorang bisa melihat sosok yang muncul. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Sok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiao Yan. Tangannya, yang memegang penguasa petir perkasa, sedikit gemetar. Serangan sengit oleh Xiao Yan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa. Setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, kekuatan Xiao Yan jelas menjadi lebih kuat dari Hong Chen. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya.
Dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Akhirnya, mereka tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menghantam Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba yang liar dan kejam oleh Xiao Yan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali saat membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiao Yan. Dentang, kiang, dentang. Dua sosok manusia melintas berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat bagus. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus darinya. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang bisa menemukan tubuh kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah di mana Hong Chen secara bertahap jatuh ke dalam kerugian setelah Xiao Yan menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Doki-nya tidak sekuat Xiao Yan. Saat membandingkan ketangkasan, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mengidentifikasi posisi Hong Chen kapan saja. Jika dalam hal kekuatan fisik, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah disempurnakan oleh banyak harta karun alam dan api surgawi. Bagaimana Hong Chen bisa bertarung dengan Xiao Yan dalam situasi ini jika dia selalu dirugikan? Setiap orang yang bermata tajam dapat mengatakan bahwa peluang Hong Chen menang dalam situasi seperti ini sudah mulai menurun tajam. Orang-orang dari klan Han dan Hong secara alami berada di antara mereka yang bisa merasakan situasi seperti itu. Anggota klan Han menampakkan senyum lebat sementara anggota klan Hong menjadi murung. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Hong Chen. Keyakinan ini berawal dari penampilannya selama bertahun-tahun dan kemampuannya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Han akan menemukan seorang ahli yang benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen atau bahkan lebih kuat darinya. Ini mengejutkan mereka. Kiang, penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak tangan Xiao Yan hancur dan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Grup, sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Lai seperti air banjir saat telapak tangan jatuh. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan terdengar di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan terluka sejak kedua belah pihak mulai bertengkar. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat bahwa orang yang dipaksa kembali setelah terluka adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut hingga tahap seperti itu, beberapa orang yang telah mengamati dengan cermat telah menemukan bahwa Hong Chen bahkan tidak menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan. Dia melirik Hong Chen di tanah di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil nyawamu." Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Seteguk darah segar yang bercampur dengan air liurnya dimuntahkan sebelum dia perlahan naik. Kata-kata sinis terlontar dari mulutnya, "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti itu." Hong Chen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas yang tampaknya milik binatang buas yang terluka. Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Itu tersebar ke Mighty Lightning Hammer. Ketika darah segar bersentuhan dengan palu, bau darah segera mulai menyebar ke Mighty.
Lightning Hammer. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang miti Lightning Hammer. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat Doki melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara terkekeh, muncul seperti kilat. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di miti Lightning Hammer di tangannya. Dengan pengumpulan jumlah petir Doki yang meningkat, jejak darah di miti Lightning Hammer juga tersebar. Itu bergabung dengan petir Doki, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi orang-orang di klan Hong sedikit berubah. Pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut sambil berkata, dia benar-benar memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Dou yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin paviliun utara kita. Xiao Yan ini memang sangat kuat. Sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari paviliun petir angin yang bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau, pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Segera, dia bergumam, kecuali Nona Feng yang bertengkar. Tubuh Hong Lei langsung menegang saat mendengar ini. Suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget, Nona Feng. Old Huan, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di paviliun petir angin dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes menara petir langit? Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya menatap arena. Doki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke dalam miti Lightning Hammer. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Membasmi Lightning Hammer. Suara serak tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya petir. Segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat langit yang sangat besar yang dengan keras menghantam tanah. Saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Ao! Palu petir perkasa menghantam tanah dengan keras. Retakan yang sangat besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiao Yan seperti kilat. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya, yang diaglomerasi dari petir, dengan keras menghantam kepala Xiao Yan. Ruang angkasa menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang garis spasial hitam gelap bahkan muncul samar-samar. Kekuatan ini memang menakutkan. Dihadapkan dengan kecepatan dan serangan menakutkan binatang petir buas ini, Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya mengeluarkan suara, siu, berubah menjadi banyak bayangan saat dia mundur, dengan mudah menghindari serangan seperti petir. Namun, Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah mundur untuk jarak pendek. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak, ini buruk. Saat tubuh Xiao Yan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan saksama. Setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda, gerakan 3000 petir. Chapter 964. Xiao Yan biasa mengungkapkan gerakan 3000 petir, yang dia sembunyikan, dan berhasil menghindari serangan binatang petir ini. Namun, tubuhnya baru saja berhenti ketika binatang petir itu merasakan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah. Keempat kakinya dengan keras menginjak tanah. Garis retakan menyebar dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi petir yang melesat ke arah Xiao Yan. Huff! Ekspresi dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah bertemu dengan binatang petir ini beberapa kali. Sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen. Kekuatannya memang cukup besar, sepertinya skill Dou kelas D. Namun, tampaknya membutuhkan darah esensi untuk mengaktifkannya.
Jadi, begitu skill ini digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, Hong Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Selama Xiaoyan bisa menyelesaikan binatang petir ini yang berubah dari petir Doqi di tubuh Hong Chen, pertempuran ini akan berakhir dengan klan Hong kalah. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang, menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar di depan menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Xiaoyan sedikit mengernyit. Langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Pada akhirnya, dia menjadi seperti katak saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, auman singa harimau yang menggugah jiwa menyerbu ke langit. Auman hancur emas harimau singa. Gelombang sonik seperti zat yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan ganas menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip dengan liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan seperti harimau lapar, yang telah menemukan mangsanya, dan melompat puluhan meter ke depan sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Mulutnya yang buas, tertutup cahaya kilat, dengan kejam menggigit kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur lagi saat menghadapi gigitan liar dari binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti dan kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal, tampak seolah-olah itu dibuat oleh kristal berwarna hijau yang memberinya penampilan yang sangat indah. Tidak hanya penampilannya yang cantik, tetapi energi yang terkandung di dalamnya juga cukup menakutkan. Sementara sidik jari terbentuk, sosok gelap di atas kepala Xiaoyan juga dengan cepat tiba. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu. Tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut. Binatang petir itu segera mengeluarkan raungan yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang berderak melompat ke seluruh tubuhnya. Namun, kilatan petir ini dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika mereka melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Menghancurkan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah, seperti matahari yang meledak pada saat ini. Kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir yang arogan itu mengeluarkan rengekan terisak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara, ledakan, dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiaoyan dingin saat dia melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa yang berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah saat dia melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup kencang ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Bro,
Hong Chen memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi. Akhirnya, itu membawa momentum sambaran petir saat itu dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Mata Hong Chen menyusut saat dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen tampak seperti katak yang telah diratakan. Seluruh tubuhnya tampak sangat menderita. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penggaris dengan satu tangan. Tubuh penguasa besar itu berhenti di atas kepala Hong Chen sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Adegan ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampak asing. Pertarungan telah berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi siapapun dengan penglihatan yang benar-benar hebat akan dapat menemukan bahwa Hong Chen telah menggunakan semua kekuatannya sementara pria muda yang berpakaian linen itu tampak seperti sumur tua tak berdesir sejak awal. Dia tampak seperti air tanpa dasar yang tak terduga, sehingga sulit bagi orang lain untuk memprediksi apapun. Dia benar-benar menang. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen di arena yang dipaksa oleh penguasa berat Xiao Yan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan bergumam dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berani untuk mempercayai situasinya. Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Han Qi menghembuskan nafas pelan sambil menghela nafas. Dua orang paling bahagia adalah Han Yue dan Han Sui. Han Yue menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat sementara Han Sui bahagia tanpa bisa dijelaskan. Sosok kurus di arena tanpa sadar telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam hatinya. Tepuk tangan. Panggung batu langit hening sesaat sebelum keheningan perlahan dipecah oleh gelombang tepuk tangan dan sorakan. Pertarungan seru antara generasi muda membuat mereka merasa perjalanan mereka berharga. Hal ini terutama terjadi pada pria muda yang berpakaian linen, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorak-sorai seluruh tempat. Awalnya, mereka mengira telah menjebak klan Han, tetapi mereka akhirnya menjebak diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Xiao Yan perlahan menarik penguasa Suan beratnya sambil berdiri di arena. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen saat dia berbaring di tanah. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah tersembunyi petir keluar dari lengan bajunya dan menembus punggung Xiao Yan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Segera, kutukan terdengar. Xiao Yan telah membiarkan Hong Chen hidup, namun yang terakhir benar-benar berani melakukan tindakan yang begitu hina dan pengecut. Panah tersembunyi petir secara akurat menghantam punggung Xiao Yan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya. Namun, tidak ada sedikit pun darah yang muncul sebagai hasilnya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Afterimage. Hati Hong Chen langsung kaget saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mundur. Namun, kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Berhenti. Banyak raungan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong saat mereka melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera bergerak, berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah arena. Kamu telah menyerahkan hidupmu ini. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri.
Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Gruk! Seteguk darah segar keluar dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Akhirnya, kepalanya membentur tanah. Xiao Yan melepaskan nafas dan menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan buru-buru mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Hong Chen memang masih memiliki sisa nafas. Namun, pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiao Yan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen disembuhkan, kemungkinan dia akan lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu menyeramkan saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia akhirnya tertawa. Bagus, bagus. Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari paviliun petir angin saya. Bocah, kamu pasti akan menyesal. Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin menyelimuti Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen hanya karena ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia melihat Xiao Yan. Terlepas dari siapa Anda, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Suara kejam Hong Li menyebabkan panggung batu langit yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah, menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak cepat mengelak lebih awal, akhiranku tidak akan lebih baik dari dia. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini. Anda telah memukuli anak saya menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, sebelum ini, bagaimanapun, kamu harus memberi tahu diriku yang dulu di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir. Paviliun petir angin pasti tidak memiliki murid sepertimu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Itu memang telah dikenali, tetapi jadi bagaimana jika itu diakui? Chapter 965. Perubahan tak terduga yang terjadi di arena menyebabkan panggung batu langit menjadi jauh lebih sunyi. Semua orang saling memandang, merasa tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Dari cara mereka melihatnya, Hong Chen pantas terluka parah. Lagi pula, pihak lain telah melepaskannya, tapi dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Akhir seperti itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Tentu saja, karena kekuatan klan Hong di kota Tianbei, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran di dalam hati mereka. Hong Li, apa yang kalian semua lakukan? Orang lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi klan Han pasti perlu melangkah maju. Segera sekelompok sosok manusia bergegas turun dari platform tinggi sebelum akhirnya memasuki arena dan muncul di samping Xiao Yan. Hong Li, Hong Chen sudah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka? Han Qi dengan marah menatap Hong Li dan dengan dingin berteriak, panggung batu langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir saat bertarung di tempat ini. Jangan bilang kalau klan Hongmu tidak tahu aturannya. Wajah Hong Li berkedut sedikit setelah ditegur oleh Han Qi. Kekejaman di matanya melonjak saat dia dengan marah tertawa, aku yang dulu tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku.
Klan Hong pasti tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Apakah klan Han Anda ingin memulai perang dengan klan Hong saya karena ada orang luar? Wajah Han Qi menjadi suram. Tatapannya menatap Hong Li saat suara dinginnya dengan tegas bergema di atas arena. Xiao Yan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han. Jika kita meninggalkannya setelah dia membantu klan Han kita, siapa lagi yang berani membantu klan Han kita di masa depan? Bahkan jika Anda ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiao Yan. Klan Han harus melangkah maju bahkan jika mereka perlu memulai perang dengan klan Hong untuk orang luar terlepas dari keuntungan atau kerugian melakukannya. Jika mereka mundur saat ini, reputasi klan Han akan menjadi buruk. Di masa depan, mereka bisa melupakan tentang bertahan hidup di kota Tianbei. Han Qi dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, kata-katanya sangat tegas saat dia mengucapkannya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kata-kata Han Qi ini bukannya tanpa efek. Setidaknya gelombang demi gelombang sorakan terdengar dari sekitar panggung batu langit setelah kata-kata ini diucapkan. Melihat bahwa Han Qi bertekad untuk melawannya, ekspresi Hong Li segera menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata yang dia ucapkan sedikit kejam, klan Han mereka tidak berdiri di sisi yang benar dalam masalah hari ini. Namun, itu juga tidak mungkin jika dia diminta untuk menelan rasa busuk Hong Chen yang lumpuh tanpa alasan. Hong Chen selalu dilihat sebagai bintang baru dari klan Hong mereka. Klan telah berusaha keras untuk merawatnya. Namun, Hong Chen telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Bagaimana amarahnya bisa dipadamkan? Klan Han memang memiliki keberanian. Suara tua yang samar tiba-tiba terdengar sementara ekspresi Hong Li berubah. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Mata Han Qi menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Ekspresinya sedikit berubah setelah berhenti pada lencana di dada pihak lain. Seseorang dari paviliun petir angin. Semua orang tahu bahwa paviliun petir angin sangat kuat dan tidak masuk akal dalam tindakan mereka. Orang-orang di sana juga sangat sombong, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasa khawatir. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Han Qi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya. Meskipun paviliun petir angin utara hanyalah salah satu dari 4 paviliun, itu masih jauh lebih kuat dari klan Han mereka. Karenanya, Han Qi secara alami takut merendahkan pihak lain. Aku yang dulu adalah Chen Yun dari paviliun petir angin utara. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat matanya. Suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Chen Yun. Bukankah nama itu milik salah satu dari 4 sesepuh agung dari paviliun petir angin utara, Penatua Yun? Hati Han Qi menegang saat mendengar nama ini saat dia bertanya dengan cemas. Anda memang layak menjadi klan Han dengan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang paviliun petir angin saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis saat dia menjawab. Chen tua pasti bercanda. 4 sesepuh agung, Feng, Yun, Lei, Dian semuanya terkenal di wilayah utara Central Plains. Bagaimana mungkin generasi muda ini tidak tahu tentang mereka? Han Qi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dengan segera, dia berkata, Chen tua, Xiao Yan memang agak terlalu berat dalam masalah ini hari ini. Namun, bilah dan tombak tidak memiliki mata saat bertarung. Cedera dan kematian adalah hal biasa. Pria tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Han Qi. Dia melirik Xiao Yan, yang ekspresinya pada akhirnya tidak menunjukkan banyak perubahan sebelum perlahan-lahan berbicara, Penatua Agung dari klan Han dan aku dapat dianggap sebagai kenalan saat itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya memang bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka. Namun, sebelum ini, orang ini harus dengan jujur menjelaskan kepada diriku yang dulu di mana gerakan 3000 petir yang dia praktikkan berasal. Wajah Chen Yun tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin ketika dia berbicara sampai akhir.
Gerakan 3000 petir memiliki arti khusus bagi paviliun petir angin. Tidak hanya itu, salah satu teknik ketangkasan teratas di paviliun petir angin, tetapi hanya dengan menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih keterampilan yang paling dijaga paviliun petir angin. 3000 tubuh ilusi petir. Alasan paviliun petir angin memiliki posisinya saat ini di Central Plains hari ini terkait dengan tubuh ilusi 3000 petir ini. Namun, kesulitan untuk mempraktikkannya sangatlah tinggi. Salah satu syaratnya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama tahun-tahun ini, hanya ada sedikit orang, di dalam seluruh paviliun petir angin, yang berhasil menguasainya. Seseorang dapat menggambarkan tubuh 3000 ilusi petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, kelincahan those skill ini dijaga dengan sangat ketat oleh paviliun petir angin. Kecuali seseorang adalah murid inti, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Sekarang, bagaimanapun, orang tua ini tiba-tiba melihat ketangkasan those skill ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Tidak heran dia akan begitu terpengaruh olehnya. Ekspresi kelompok Hanci berubah ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapan kaget mereka menatap Xiao Yan. Jelas, mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas paviliun petir angin. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Saya ingin bertanya pada Penatua Chen. Jika Anda tiba-tiba mendapatkan ketangkasan kelas di those skill, apakah Anda akan meninggalkannya atau Anda akan berlatih sendiri? Xiao Yan mengangkat matanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu itu, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan. Chen Yun tertawa dingin. Dia berkata, 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku paviliun petir angin saya dibobol oleh seseorang yang akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Do. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Saya pikir Anda harus memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Jika Anda ingin mengada-ada, tidak perlu khawatir dengan dalih melakukannya. Saya tidak memiliki berkat untuk menikmati tugas besar Penatua Chen ini. Jangan beritahu saya bahwa orang-orang di paviliun petir angin semuanya bertindak seperti ini. Xiao Yan hanya tertawa dingin menghadapi tuduhan orang tua ini. Bocah, tutup mulutmu. Apakah menurut Anda paviliun petir angin adalah sesuatu yang dapat Anda hina? Apalagi, kamu benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan Penatua Chen. Sepertinya Anda benar-benar meremehkan dirinya yang sudah tua. Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Hanci sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia diam-diam memarahi, tidak tahu malu, di dalam hatinya. Dengan mengucapkan kata-kata ini, orang ini jelas bermaksud untuk menempatkan Xiao Yan di depan Chen Yun dan membuat Chen Yun bertindak. Jadi, klan Hong akan membalas dendam dan tidak akan dijelekkan oleh orang lain. Sementara Hanci diam-diam memarahi hatinya, lengan bajunya tiba-tiba ditarik ke bawah. Dia menoleh, hanya untuk melihat wajah cantik Han Sule memohon padanya. Suara rendah dikirim ke telinganya, "Ayah, kamu harus membantunya." Hanci tertawa getir dan mendesah. Perempuan ini, Chen tua, masalah ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Jika kita membahasnya dengan baik, kita harus bisa menyelesaikannya. Mengapa kita harus bertemu dengan pedang terhunus? Hanci menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Hanmu. Gerakan 3000 petir adalah salah satu keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Chen Yun dengan dingin menatap Hanci. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia dengan dingin berbicara, "Kamu punya dua pilihan. Pertama, kembalilah bersamaku ke paviliun petir angin utara dan biarkan kepala paviliun memutuskan bagaimana berurusan denganmu. Kedua, aku yang dulu akan membunuhmu di tempat."
Tidak peduli apapun, gerakan 3000 petir tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Orang-orang dari klan Hong diam-diam tertawa dengan suara dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun yang tidak menyisakan ruang untuk argumen. Wajah kelompok Han Qi malah berubah menjadi sangat jelek. Wajah cantik Han Sui tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Chen tua, Han Qi membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu yang lebih. Han Qi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangani. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, klan Han Anda kemungkinan besar tidak akan mampu menahan amukan paviliun petir angin. Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Qi berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Yun Chen. Kekuatan klan Han dan paviliun petir angin terlalu berjauhan. Jika pihak lain bermaksud menghancurkan mereka, itu hanya membutuhkan niat. Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Jangan terus mencampuri. Sebuah tawa ditransmisikan sementara Han Qi berjuang di dalam hatinya. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Xiao Yan, maaf. Tinju Han Qi sedikit menegang saat dia menghela nafas. Dia adalah kepala klan dari klan Han. Dia bertanggung jawab kepada klan Han untuk setiap tindakan. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin klan Han terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyalahkan Han Qi. Kekuatan paviliun petir angin sangat hebat. Tidak apa-apa untuk Xiao Yan yang sendirian. Paling-paling, dia bisa kabur begitu saja. Central Plains sangat besar. Bagaimana paviliun petir angin dapat melakukan sesuka hati? Namun, jika dia ingin melibatkan klan Han akan menjadi bebannya. Oleh karena itu, Xiao Yan masih sangat tenang di dalam hatinya. Sebenarnya, ketika sampai pada level ini, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Yang disebut menertawakan situasi menggambarkan prinsip ini. Hei, tak disangka kau masih memiliki kesetiaan. Chen Yun dengan dingin tertawa. Tangan keriputnya perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, karena itu masalahnya, apakah kamu berencana untuk mengikutiku kembali ke paviliun petir angin, atau apakah kamu ingin aku yang dulu bertindak dan melumpuhkanmu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa saat dia melihat wajah Chen Yun yang acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik dengan paviliun petir angin. Oleh karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk. Niat membunuh di matanya melonjak. Kalau begitu, kamu memilih rute kedua. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Kebanggaan melintas di wajah muda dan tampannya saat dia membuka mulut dan tersenyum. Adapun untuk melumpuhkanku, sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu, yang belum mencapai bintang 5 Dozong.